Jadi orang-orang yang pelihara pesugihan ini itu keliling kampung terus nyebarin sesuatu, entah itu apa, di perempatan-perempatan dan pertigaan yang ada di kampung itu. Jadi kayak ada yang nyekik anaknya waktu tidur. Dan dia ngelihat ada satu sosok makhluk yang masuk dalam rumahnya. Sosok ini hitam, badannya besar, berbulu, dan dia langsung Selamat malam, selamat datang kembali di Lembah Hitam, dan masih bersama saya Johnny Rafika. Di sini kita akan bawain cerita-cerita horor yang gak lucu dan cerita lucu yang gak horor. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu diberi kelancaran dalam urusannya, semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Terus buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita tambah semangat buat bikin asupan-asupan horor buat kalian. Dan malam ini kita akan bawakan sebuah cerita kiriman oleh teman kita yang namanya disamarkan. Di sini kita sebut saja pengirim ceritanya Maulana. Dan kenapa disamarkan? Sebenarnya cerita ini seru banget. Karena si Maulana ini menceritakan kejadian langsung yang terjadi di desanya, di mana sebagian warganya itu memelihara yang namanya pesugihan, ya kan? Pokoknya ini seru banget. Jadi buat kalian jangan skip video ini. Terus buat kalian yang punya pengalaman horor atau pengalaman-pengalaman mistis lainnya, boleh banget buat kirim ceritanya ke alamat email yang ada di bawah, atau bisa DM langsung ke Instagram kita yang juga akan kita cantumkan di link deskripsi di bawah. Dan nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Cerita tentang sebuah kampung pesugihan. Pengirim cerita kali ini kita sebut saja Maulana. Nah, di awal cerita, ketika itu Maulana sedang berada di kelas 3 SMP. Suatu hari dia ada sebuah pembicaraan dengan temannya, dia ngobrol santai. Terus si temannya Maulana ini dia tanya ke Maulana, "Mal, katanya desa kamu tuh banyak yang pelihara pesugihan." Nah, dari situ Maulana ini jawab, "Ya, kalau dari kata orang yang bisa ngelihat sih, jadi dari mata orang-orang yang peka, itu kampungnya kalau dilihat dari atas, sebelumnya, jadi kampung tempat tinggal Maulana ini berada di Jawa Tengah. Ini sebuah desa di lereng gunung yang cukup tinggi, kan? Jadi di situ bakal ada lembah. Cuman di sini nama desanya kita samarkan dan letak pasnya pun kita samarkan." Terus dari pembicaraan tadi ya, kita balik lagi ke pembicaraan antara Maulana dan temannya. Jadi di situ Maulana nyeritain kalau dari mata orang yang peka, mata orang yang bisa ngelihat hal-hal gaib, itu kampungnya ketika dilihat dari atas, ketika malam hari, kampung itu rasanya gelap. Padahal kampung ini kebanyakan penduduknya, rumahnya itu rumah-rumah gedong, rumah-rumah mewah. Jadi walaupun di tengah desa, tapi kebanyakan penduduknya punya rumah yang mewah. Tapi kalau dilihat malam hari, rasanya gelap. Jadi kayak lampu-lampu yang ada di rumah itu nggak dinyalain sama pemiliknya. Nah, cuman di sisi lain, memang kampungnya ini wajar kalau orang-orangnya punya rumah gedong atau rumah-rumah yang agak gede, kan, walaupun posisinya di kampung. Karena emang kampungnya ini jadi sentra perdagangan di wilayah tersebut. Itu satu cerita dari satu pembuktian lah dari seorang yang pernah ngecek. Nah, terus ada cerita lain dari kakek buyutnya Maulana. Jadi kakek buyut itu berarti mbahnya ibunya. Jadi dari pernyataan buyutnya Maulana ini, sebelumnya kita ceritain dulu kalau buyutnya Maulana ini emang orang yang taat beribadah, dan dia emang ya bisa gitu lah. Terus seringkali
buyutnya Maulana ini juga dimintain tolong untuk mindahin gangguan-gangguan gaib. Nah, dari situ suatu hari ketika itu Maulana belum lahir. Jadi ini cerita dari ibunya Maulana. Awal mulanya ibunya Maulana ini tinggal sama kedua orang tuanya. Nah, suatu ketika buyutnya Maulana, berarti mbahnya ibunya ini, dia meminta ibunya Maulana untuk tinggal bersama dia. Jadi buat bantu-bantu di rumah, ya bantu-bantu masak, bantu-bantu nyuci, dan lain-lain gitu lah. Nah, dari situ suatu ketika ibunya Maulana ini nyuci di kali. Jadi kan masih orang kampung dan masih zaman segitu banget kan, masih zaman ibunya kecil kan. Ibunya ini nyuci di kali dan ditemenin sama mbahnya. Dari situ ibunya ini tanya ke mbahnya, "Mbah, apa bener sih warga kampung sini itu banyak yang pesugihan?" Dari situ mbahnya jawab, "Jadi gini dulu, kalau kamu rajin beribadah, kalau kamu dekat sama Tuhan, mungkin kamu bakal bisa dibukain mata batinnya." Nah, dari situ mbahnya lanjut cerita. Jadi ketika seorang itu mata batinnya dibuka, dia bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Dia bakal melihat kalau orang-orang yang punya peliharaan atau mungkin dekat sama hal gaib, ya dia bakal kelihatan seperti apa yang dia lakukan. Mungkin ada yang minta pesugihan sama monyet, ya dia bakal kayak monyet. Nah, sama ular, ya dia bakal kayak ular. Ada yang kayak babi, ya dia bakal kayak babi. Setelah jawaban itu, mbahnya ini cerita lagi. Nah, dari sebab itu juga, kenapa sih mbahnya itu nggak pernah sholat Jumat di masjid yang ada di kampung? Jadi, setiap harinya, mbahnya ini kalau sholat kan pasti di rumah. Sholat 5 waktunya dia di rumah, cuman yang namanya laki-laki pasti ada sholat Jumat ya. Ketika sholat Jumat ini mbahnya nggak mau. Dia nggak mau buat sholat Jumat di kampung. Dia pasti pindah ke masjid di kampung sebelah. Cuman ada satu cerita lagi dari si mbahnya ini. Karena emang di situ kayak rumor tentang pesugihan ini udah bukan rahasia lagi. Terus dan banyak juga yang jadi tumbal ya kan. Mbahnya ini juga sempat cerita kalau ada satu weton yang spesial. Jadi si pemilik weton ini nggak akan bisa melakukan pesugihan, sekaligus nggak akan bisa jadi tumbal pesugihan, katanya gitu. Dan wetonnya ini adalah weton hari Jumat. Itu menurut cerita mbah buyutnya si Maulana. Oke, terus dari ibunya ada sebuah cerita lagi nih. Jadi ini cerita tentang sebuah penemuan uang. Ketika itu, ini balik lagi ke masanya Maulana ya. Jadi keluarga Maulana ini emang bukan keluarga yang berkecukupan. Mereka malah cenderung kurang. Hidupnya masih kurang. Ya kadang makan, kadang enggak. Pokoknya masa-masa SMP itu adalah masa-masa terberat yang pernah dirasain sama si Maulana. Nah, ketika itu demi mencari uang, bapaknya Maulana ini pergi ke Jakarta. Cuman, walaupun bapaknya udah pergi ke Jakarta, bapaknya itu masih keberatan, masih sering susah lah buat ngirim uang untuk biaya hidup anak dan istrinya. Kenapa? Ya karena ternyata si bapak ini gak cuma ngidupin anak istrinya, tapi orang tuanya pun masih dihidupin sama bapaknya. Nah, dari situ ibunya Maulana ini otomatis, dia walaupun di rumah, dan dia juga perempuan, dia tetap harus banting tulang untuk menghidupi anaknya. Dan anaknya itu ada 2, jadi si Maulana ini punya adik. Ya, ibunya di rumah itu masih nyambi banyak hal ya, harus ngerjain ini itu, dan dia pun jadi buruh tani. Cuman, walaupun mereka ini, terus nggak jarang juga keluarganya Maulana ini kadang di rumah nggak punya beras. Bahkan makan pun sampai sesusah itu. Dan ketika ibunya meminta beras ke keluarga suaminya, ya saking, ya mungkin mereka karena sama-sama nggak adanya ya. Jadi justru malah ketika ibunya ini minta beras ke keluarga suaminya, dia malah dimarah-marahin. Jadi mau nggak mau ya ibunya harus banting tulang. Cuman walaupun hidup mereka sesusah itu,
ibunya Maulana ini ketika dia mendapatkan bayaran dari hasil buruh taninya dia, itu dibela-belain biar anak-anaknya ini bisa makan enak. Jadi ketika dia dapat bayaran, ibunya ini pasti beli daging ayam. Singkat cerita, ketika itu ibunya Maulana ini habis mendapat bayaran dari hasil buruh taninya dia. Terus dia pergilah ke pasar keesokan harinya. Dia pergi ke pasar buat beli daging ayam. Di situ namanya pasar kampung kan, yang jualan itu nggak begitu banyak. Jadi ketika itu dia ngantre. Buat beli daging pun ngantre. Terus ketika ngantre itu, ibunya Maulana ini ngeliat ada uang jatuh. Ada uang 20.000 jatuh. Cuman anehnya, kok nggak ada yang ngambil? Dari tadi kan nggak ada yang ngambil. Padahal di pasar itu kan banyak orang kan, banyak orang lalu lalang kesana kesini. Cuman kok nggak ada yang ngambil? Kayak uang itu cuman dia yang lihat. Akhirnya uang itu diambil sama ibunya Maulana buat ngebayar daging ayam. Nah, entah kenapa ketika ibunya dibayar daging ayam, dan kebetulan ketika itu daging ayam naik harganya 2.000. Daging ayam naiknya 2.000, nemu uangnya 20.000. Tapi entah kenapa uang yang dibawa ibunya Maulana ini bisa kurang. Anehnya di situ. Nah, cuman ketika itu akhirnya terjadi pembicaraan sama penjual dagingnya. Wah, berapa nih Pak? Kurang 2.000. Dah, nggak apa-apa Bu, yang 2.000 besok aja. Ini bawa dulu aja nggak apa-apa. Udah kan. Dari situ akhirnya daging ayamnya dibawa pulang. Sambil masih tinggal utang 2.000 rupiah. Sampai di rumah, daging yang dibeli tadi dimasak. Dimasak buat makan satu keluarga kan. Dan entah kenapa malam harinya ibunya Maulana ini mimpi. Dia mimpi didatengin sama penjual daging ayam tadi. Dan di dalam mimpinya itu, si penjual yang tiba-tiba datang ini tiba-tiba berubah. Dari awalnya manusia, dia berubah sedikit-sedikit. Badannya dari kepala keluar bulunya, badannya mulai menghitam, badannya mulai membesar, berubah, dan dia sambil bawa senjata. Sambil bawa senjata seolah-olah ingin membunuh si ibunya Maulana ini. Dari situ ibunya Maulana bangun. Dia bangun, baca doa, sholat, ini selesai. Keesokan harinya dia langsung berangkat lagi ke pasar. Dia bawa uang 2.000, dia bayar tuh uang kurangnya kemarin. Sambil dia ngomong, Pak, utangnya saya bayar. Yalah, utang 2.000 aja pakai taruhan nyawa. Ya kan? Ibunya Maulana bilang gitu. Dan ya ternyata si penjual ini juga nggak bisa nanggepin apa-apa. Dia cuma kayak mukanya kayak muka-muka orang nggak enak dan nggak bisa ngelak gitu. Itu satu kejadian yang dialami oleh ibunya Maulana. Ternyata beberapa hari setelah itu ada salah seorang kerabat dari pedagang ini yang meninggal dunia. Cuman kita masih nggak tahu ya. Kita masih nggak tahu entah pedagang itu iya atau tidak, positif atau negatif, kita masih nggak tahu. Tapi ketika itu ibunya Maulana ini kan menyambi berbagai macam hal, dan ternyata dia pun bisa menguasai ilmu pengobatan. Jadi kalau di kampung itu seolah-olah kayak tabib di kampung gitu. Dia bisa ngurut. Nah, suatu hari ada orang datang untuk berobat ke ibunya Maulana ini. Dia itu seorang tukang. Dia seorang tukang dan bekerja, bosnya ini ya pedagang yang tadi itu. Terus sambil diobatin, sambil diurut sama ibunya Maulana ini, dia cerita. Dan yang diceritakan sama pasiennya ibu Maulana ini sama dengan apa yang dialami ibunya Maulana tadi. Oke, itu salah satu cerita tentang uang temuan dari pedagang daging. Udah lanjut, waktu berganti ya kan. Cerita selanjutnya ini tentang sebuah kejadian mengenai toko furnitur, di mana toko itu juga ada rumor-rumor pesugihan. Nah, jadi ketika itu ibunya Maulana ini merasa bahwa barang-barang di rumahnya mulai berantakan. Jadi dia merasa butuh punya lemari baru karena kehabisan tempat buat nyimpen barang-barangnya kan. Kebetulan
waktu itu ibunya Maulana ini habis dapat uang arisan. Pas banget nih. Pas banget. Karena dia pengen beli lemari baru. Nah, habis dapat uang arisan itu, akhirnya pergilah ibunya Maulana ini ke sebuah toko furnitur yang ada di kampungnya dia. Sampai di toko furnitur, dia pilih ini. Ketemulah satu lemari yang kayaknya cocok nih sama kebutuhannya dia. Dia pilih, dia tanya kan sama penjualnya, "Pak, ini harganya berapa?" Ternyata uang yang dibawa sama ibunya Maulana ini masih belum cukup. Terus sama, si pedagang ini nawarin buat, "Ya udah, ini dibayar setengah dulu nggak apa-apa. Nanti setengahnya bisa dicicil." Hampir sama kayak pedagang ayam tadi kan, dia nawarin buat hutang. Akhirnya dari situ, karena ibunya Maulana ini mikirnya ya, dia tuh juga punya tabungan di sekolah anaknya. Jadi di sekolah itu ada uang tabungan yang ya bisa diambil gitu lah. Terus nanti bisa buat lunasin lemari ini. Dari situ akhirnya diambillah lemari ini. Lemari ini diambil dengan bayaran yang masih belum lunas, bawa pulang. Terus keesokan harinya, ibunya Maulana ini pergi ke sekolah untuk ambil uang tabungan yang tadi udah ada di pikirannya dia kan. Ternyata sampai di sekolahan, uang tabungan ini masih belum bisa diambil karena jumlahnya masih belum banyak. Jadi kayak ada batasan buat ngambil, minimal nominalnya segini lah baru bisa diambil. Nah, itu sialnya ibunya Maulana. Nah, dari situ akhirnya niatnya dia mau hari itu langsung dilunasin kan, ternyata masih belum bisa. Dan entah kenapa hari itu ya, satu hari udah lewat, malam harinya ibunya Maulana ini rasanya gelisah. Malam itu dia tuh nggak tenang, tapi dia nggak tahu sebabnya apa, cuma dia rasanya gelisah. Dari situ dia mutusin kedua anaknya untuk tidur di satu tempat yang sama. Jadi biasanya Maulana dan adiknya ini tidurnya udah kamar sendiri-sendiri. Cuman malam itu, dah kalian berdua tidur satu tempat. Tapi, walaupun kedua anaknya udah tidur di satu tempat yang sama, ibunya Maulana ini masih belum tenang. Dia masih gelisah terus. Sampai akhirnya dia dengar suara sesak napas dari anaknya di kamar. Jadi kayak ada yang nyekik anaknya waktu tidur. Mereka berdua jadi, udah suaranya orang sesek gitu lah. Sampai akhirnya beneran ditengok sama ibunya, nggak ada apa-apa, cuma anaknya emang kayak ada yang nyekik. Dari situ ibunya baca doa, dia doa, dan dia ngelihat ada satu sosok makhluk yang masuk dalam rumahnya. Sosok ini hitam, badannya besar, berbulu, dan dia langsung masuk rumah tuh kayak langsung mau masuk kamar anaknya. Dari situ ibunya Maulana ini tetap baca doa, baca semua apa yang dia bisa dia baca, sampai akhirnya makhluk itu akhirnya pergi dan anaknya mulai bisa bernafas normal. Ya, itu malam itu udah terlewati. Keesokan paginya ibunya Maulana menceritakan kejadian yang dialami ini ke kakeknya. Nah, dari situ keluarga kakeknya akhirnya udah cariin uang. Ibunya Maulana ini dipinjemin uang untuk ngelunasin lemari itu. Berangkatlah ibunya Maulana ke toko furnitur yang beberapa hari lalu dia kunjungi kan, dilunasin lah lemari itu, dan malamnya udah nggak terjadi apa-apa lagi. Nah, terus masih tentang toko furnitur yang sama. Jadi Maulana ini punya seorang tetangga, kita sebut aja namanya Mbak Siti. Jadi Mbak Siti ini membeli furnitur di toko yang sama dengan yang dikunjungi ibunya Maulana tadi. Terus di situ Mbak Siti ini juga berhutang. Cuman emang Mbak Siti ini nggak segera melunasin hutangnya. Dan kebetulan banget Mbak Siti ini punya adik. Di sini kita sebut aja namanya Mbak Wati. Dan kebetulan juga Mbak Wati ini barusan cerai sama suaminya. Dari situ Mbak Wati ini gak punya tempat tinggal, dan akhirnya mau tidak mau Mbak Wati ini harus tinggal
di rumahnya Mbak Siti. Dia numpang kan. Nah, malam itu Mbak Siti ini ketika masih berada di ruang tengah dan Mbak Wati berada di kamarnya, Mbak Siti ini merasa gelisah, sama kayak yang dirasain sama ibunya Maulana tadi. Dia gelisah tapi nggak tahu apa sebabnya. Dan tiba-tiba dia ngelihat ada makhluk hitam besar berbulu masuk ke kamar adiknya. Ini udah nggak di depan lagi, ini udah masuk ke kamarnya. Dan Mbak Wati ini nggak berani buat ngelakuin sesuatu apapun. Dia bingung, dia panik. Dan dia pun mau masuk buat meriksa keadaan, dia takut. Akhirnya justru Mbak Siti ini lari ke kamarnya buat sembunyi. Dan naasnya lagi, keesokan paginya, dia buka kamarnya Mbak Wati, dia buka kamar adiknya, dan ternyata di situ adiknya sudah nggak bernyawa. Itu tragisnya. Itu sebuah cerita tentang toko furnitur, ya. Terus masih cerita tentang satu toko yang sama. Jadi ada sebuah cerita tentang temannya si Maulana ini yang hampir dijadiin tumbal. Temennya ini cewek, kita sebut saja namanya siapa ya? Tari. Nah, jadi si Tari ini rumahnya emang nggak jauh dari toko furnitur tadi. Jadi dia tiap berangkat dan pulang sekolah pasti bakal ngelewatin toko furnitur tadi. Dan berangkat dan pulang sekolahnya si Tari ini pun jalan kaki. Terus suatu hari si Tari ini sakit. Dia dibawa ke dokter sana sini, tapi nggak ada penyakitnya. Bahkan dia sempat diopnam di rumah sakit, dan ternyata justru kondisinya nggak semakin membaik, malah memburuk. Sampai akhirnya orang tuanya memutusin buat udah bawa pulang aja. Dan setelah itu si Tari ini oleh kedua orang tuanya dibawa untuk berobat ke seorang kiai. Nah, di situ baru si kiai ini bercerita ke ibunya si Tari, "Bu, saya bukakan mata batinnya ya." Dan setelah mata batin ibunya Tari ini dibuka, di situ ibunya Tari ini melihat siapa-siapa orang yang sudah jadi korban pesugihan dari tempat yang sama. Jadi dia melihat di situ bahkan ada temannya Tari sendiri, ada tukang cilot, ada orang ini, ada orang itu. Padahal kayak orang ini nih, salah satu orang yang dilihat di penglihatannya Ibu Tari ini, dia meninggal karena sakit di rumah sakit. Tapi ketika itu dia melihat. Nah, terus satu orang temannya Tari yang dikenal sama ibunya ini, dia tuh meninggalnya kecelakaan ketika berangkat sekolah. Cuman setelah mata batinnya dibuka, ternyata ya kenyataan yang dilihat itulah itu. Jadi dengan kata lain ya, kayak mungkin si Tari ini dia kena pasangan oleh si pemilik tuannya pesugihan ini. Pernah juga suatu hari ada salah satu kerabat dari Maulana ini juga, dari keluarga kakeknya, yang penasaran dengan rumor dan situasi di kampung tersebut. Jadi karena penasaran, orang ini, keluarga salah satu kerabat ini, dia sengaja nih, ketika malam, dia nyari nih, malam-malam yang dianggap wingit, entah mungkin Selasa Kliwon, atau Jumat Kliwon, atau apa. Dia sengaja buat standby, ngawasin apa sih yang terjadi di kampung itu. Dan ternyata benar. Dia ngelihat, ini bukan cuma perkara gaib, tapi ini perkara fisik. Jadi orang-orang yang pelihara pesugihan ini, itu keliling kampung, terus nyebarin sesuatu, entah itu apa, di perempatan-perempatan dan pertigaan yang ada di kampung itu. Cuman karena dia ngawasin dari jauh, dia nggak tahu yang tebar ini apa, entah bunga, entah apa, atau mungkin uang, kita nggak tahu. Nah, terus itu satu orang. Dan ada lagi, ini juga masih kerabat dari keluarga kakeknya si Maulana ini. Yang ini karena dia penasaran, dia bahkan ngelakuin yang lebih parah. Dia masuk ke rumah orang-orang yang katanya pesugihan itu. Terus dia intip, dia tengok dalam rumahnya, dan ternyata benar. Apa yang dia lihat, itu banyak. Jadi ya kayak yang diceritain sama buyutnya Maulana tadi. Jadi kayak orang yang pesugihannya entah mungkin monyet, ya dia disitu ngeliat monyet.
yang ular ya dia bakal nampak kayak ular, dan yang mungkin ada yang babi dia bakal nampak kayak babi. Itu yang dilihat sama satu orang lainnya ini. Ya, terus suatu hari ibunya Maulana ini pernah dimintai tolong untuk mengobati seorang anak. Jadi si orang tuanya anak ini minta ibunya Maulana untuk datang ke rumahnya. Cuman ibunya nolak. Mending sana aja yang datang ke sini. Nanti saya obatin di sini. Cuman si pasien ini menolak lagi. Sampai akhirnya ya udahlah, ibunya Maulana ngalah. Karena ya mau nggak mau ibunya Maulana juga butuh uang kan. Berangkatlah ibunya Maulana ke rumah si pasien. Di situ anak yang sakit ini tangannya diurut, dipijet gitu kan. Cuman sejauh ibunya Maulana ini ngurut tangannya si anak yang sakit ini, dia kayak ngeliat ada monyet seliweran di ruangan tuh, monyet banyak banget seliweran. Tapi ya udahlah, ibunya ini nggak bisa ngomong apa-apa dan dia nggak mau ngorek lebih lanjut lagi. Udah lepas dari itu selesai pengobatan hari itu selesai, ibunya Maulana pulang. Dan malam harinya dia mimpinya sama kayak apa yang dia alamin tadi siang. Jadi di dalam mimpi itu ibunya Maulana lagi mijit anaknya yang sakit ini, dan dia ngelihat bapaknya anak yang sakit ini kepalanya berubah jadi kepala monyet. Dan dalam mimpi itu belum selesai ibunya Maulana ini ngurut tangan anaknya, ibunya kebangun. Dan keesokan paginya ibunya cerita ke Maulana, jadi nih nanti 2 minggu lagi, kurang lebih hari Sabtu gini, kerabat dari anak ini ada yang meninggal. Dan ternyata benar, dalam waktu yang udah disebutin sama ibunya Maulana tadi, jadi mertua dari bapaknya itu meninggal. Itu sebuah cerita tentang pesugihan monyet. Nah, terus ini ada sebuah cerita tragis. Dan ini dialami langsung oleh Maulana dan ibunya juga. Jadi suatu hari ada kerabat dari ayahnya yang datang bertamu. Datang bertamu situ ya sekedar bertamu seperti biasa lah, ngobrol-ngobrol dan lainnya. Cuman ketika itu ibunya Maulana ngelihat si kerabatnya ini auranya tuh nggak enak, kayak hawanya negatif gimana. Terus dari situ ibunya Maulana ini tanya, kerjanya di mana? Oh, ternyata dia kerja di sebuah penggalian pasir. Dan pemilik dari penggalian pasir itu juga lekat dengan rumor pesugihan. Nah, dari situ tambah dikorek kan sama ibunya Maulana. Oh, ya kamu kerjanya gimana? Gini. Sampai akhirnya kerabat ini cerita juga. Dia tuh emang dekat sama bosnya, dan dia mengaku kalau dia disayang sama bosnya, tuh dia disayang, dan sering mungkin ketika dia butuh apa, dia dikasih pinjam uang tuh dia bosnya loyal lah sama dia, bahkan bayaran tuh sering dikasih lebih gini. Nah, dari situ ibunya Maulana cuma bisa ngasih peringatan, kamu hati-hati aja sama ini. Cuman ya mau gimana ya, ibunya juga cuma bisa ngomong gitu kan, cuma bisa ngasih peringatan, nggak bisa yang lain-lain. Dan ternyata benar, tragisnya 1 bulan setelah kunjungan kerabatnya ini ke rumah Maulana, kerabatnya ini meninggal karena sebuah kecelakaan yang terjadi di tempat kerjanya. Ketika itu dia sedang menggali dan tertimpa sebuah batu galian yang ukurannya cukup besar sehingga orang ini ditempat. Nah, dan tempat penggalian pasir yang dimiliki oleh seorang pengusaha ini letaknya nggak begitu jauh dari sebuah bukit. Dan di bukit itu dulunya bukit ini sepi. Sampai akhirnya bukit ini mungkin dibuka oleh seorang, ya mungkin orang-orang yang suka main outdoor gitu kan. Sampai akhirnya bukit ini mulai ramai, sering ada orang camp di situ, ada orang main. Dan suatu hari si pemilik dari
penggalian pasir ini, dia tahu kalau bakal ada acara kemah agak rame lah oleh satu pihak sekolahan. Dan di situ benar, si pemilik penggalian pasir ini ngebar sesuatu ke trek yang bakal dilaluin sama anak-anak yang bakal kemah ini tadi. Dan setelah itu bener aja, anak-anak yang kemah ini gak sedikit dari mereka yang tersesat, kesurupan, terus melihat penampakan, dan hal-hal gak wajar lainnya lah. Sampai akhirnya setelah kejadian ini, bukit itu jadi sepi lagi. Itu sebuah cerita tentang pengusaha penggalian pasir. Oke, sebuah cerita lainnya di kampung ini, ada seorang, kita sebut saja namanya David. Nah, si David ini dia bekerja sebagai seorang buruh tani. Oke, suatu malam David ini bermimpi. Dia sedang menggarap sawah. Kemudian bosnya, si pemilik lahan ini datang menghampiri dia. Cuman tiba-tiba setelah si bosnya ini mendekat, badannya berubah. Sebagian perut ke bawah ini berubah menjadi ular, dan badannya yang ke atas berubah menjadi biru. Wah, dari situ David ini bangun dan keesokan paginya dia cerita sama istrinya. Dia cerita tentang mimpinya, dan si istrinya ini mau wanti-wanti si David untuk, udahlah, hari ini nggak usah berangkat ke sawah dulu, istirahat dulu kan juga nggak apa-apa gitu kan. Ya awalnya pagi harinya si David ini emang nggak ke sawah, cuman entah gimana dia merasa kayak, udahlah aku ke sawah, masa ya nggak dirawat gitu kan. Udah jam 11 siang, udah matahari udah terik, dia baru berangkat ke sawah. Dan ternyata sepeninggal dia dari rumah, si David ini udah sore gak pulang-pulang. Sampai akhirnya dicari sama istrinya, dan istrinya ini membawa beberapa warga ya. Ketika itu juga si David, suaminya ini, ditemukan sudah tidak bernyawa dan badannya membiru seperti apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Oke, itu sebuah cerita kiriman dari teman kita yang namanya kita samarkan menjadi Maulana, tentang kampungnya yang terkenal dengan rumor pesugihan. Dan ternyata memang banyak kejadian, ya kematian-kematian yang nggak wajar gitu. Ngeri banget men. Dan ya dari cerita ini gimana ya, pesugihan tuh ya pokoknya buat kita yang lagi mungkin pusing masalah keuangan atau apa gitu ya, pokoknya hindarilah, jangan deket-deket sama hal kayak gitu. Karena nyatanya kayak kita lihat dari kisah yang barusan aja, tumbal itu nggak selamanya oke nih. Misal aku nggak suka sama orang ini dan aku punya pesugihan, dia yang bakal jadiin tumbal. Nggak selamanya bisa gitu men. Mungkin juga si pesugihannya bisa minta orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, itu kita nggak pernah bisa milih. Jadi pokoknya stay away from pesugihan lah. Nah, dari sini mungkin kalian yang punya cerita-cerita terkait pesugihan atau hal-hal serupa lainnya, atau mungkin punya pengalaman mistis dan pengalaman horor lainnya, boleh banget buat kirim ceritanya ke alamat email yang ada di bawah, atau bisa DM langsung ke Instagram yang akan kita tentukan di bawah. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita tambah semangat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah menyimak video kita sampai habis. Dan selalu kita doakan semoga dilancarkan segala macam urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberi kesehatan. Terus sampai jumpa di episode selanjutnya.